Kembali lagi bersama Bosok Podcast dengan saya Mas Bor. Saya Mas Fu. Dan saya Mas Fit. Kali ini kita akan membahas mengenai hal yang tidak jauh dari kita. Meskipun kita terlihat sehat Baik. ya, bukan berarti kita sehat secara keseluruhan, tapi kita juga sering mengalami penyakit yang mungkin dialami juga para sobat karir di luar sana ya. Anak-anak muda khususnya ya. Iya. Meskipun badan muda bukan berarti mental ya itulah. Enggak, soalnya kalau anak-anak muda ini biasanya kurang pola hidup sehat, jarang yang menerapkan pola hidup sehat gitu loh. Kan ya kan. Kayak mereka makan junk food, apalah tidur malam, kan anak-anak muda kan atau mungkin gitu. Mereka merasa dirinya baik-baik saja, bukan berarti dia iya. sehat. Nah, luarnya baik, dalamnya. Padahal kalau dalamnya rusak. Padahal dalamnya apa nih? Dalamnya itu badan jiwa raganya gitu loh. Paru-paru yang lain-lain. Padahal kalau kita lihat orang yang baik-baik saja itu belum tentu dia baik-baik saja, seperti itu kan. Masuk. Ya. Apalagi anak muda nih kayaknya banyak yang ngerokok. Ngerokok kan emang kurang baik kan sebenarnya kan kalau ngerokok ya. Kan ya enggak menutup kemungkinan lah. Sebenarnya anak-anak muda tuh paru-parunya jauh lebih parah isinya asap. Makanya walaupun sebenarnya ngerokok tuh buat killing time, menghabiskan biar asik-asik, tapi ya jangan terlalu sering lah. Kalau diterusin Anda bisa kena bronkitis teman-teman. Iya. Jadi ini loh, kalian mau rokokan itu silakan, karena rokok itu ibaratnya adalah kayak kebutuhan, bukan disebut gaya hidup udah enggak, karena kebutuhan. Karena orang habis makan kenyang kalau nggak rokokan nggak enak. Saya tahu itu. Nah, makanya mulai sekarang tetap Anda kalau mau rokok monggo, cuma Anda itu harus kontrol. Ibaratnya satu hari yang biasanya 1 pak diganti cuma 3 batang. Gila, 1 hari 1 pak siapa Mas? 1 hari 1 pak. Oh enggak, maksudnya 2 hari lah, 2 hari. Nah, tapi teman-teman kita kan juga banyak tuh yang misalkan 1 hari 1 pak kan ya tidak menutup kemungkinan memang. Bahkan ada yang 1 hari 2 pak juga ada, bro. Nggak ada, bro. Masa ada, bro? Kalau satu ada, bro. Cepat matinya lah, gila. Asap semua isi paru-parunya yang bener aja. Ada temanku juga sih. Dia itu emang perokok aktif. Dia bilang kalau nggak ngerokok itu rasanya pusing. Aduh, aku nggak ngerasa pusing. Karena aku bukan perokok jadi aku nggak tahu sih. Apa sih bahasanya itu? Perokok aktif kan? Bukan. Kalau kecanduan. Lagi nggak ngerokok, pengen ngerokok, itu apa sih namanya? Oh, sepo. Iya, sepo. Ya. Aduh, aku nggak tahu itu apa itu sepo. Saya tidak tahu. Tapi kalau bisa dibilang sepo itu bisa rokok bisa jadi kayak mirip kayak narkoba nggak sih? Kan ketergantungan ya. Iya, kecanduan itu tadi. Coba bayangin kalau seponya sudah terlalu parah. Terlalu parah coba, kayak orang narkoba ya kayaknya. Sepo itu apa sih? Sepo itu kayak gini loh, kalau misal kamu di rumah gabut, kalau kamu nggak buka laptop tuh nggak enak rasanya. Nah, ibaratnya ya gitu. Kayak udah kebutuhan kayak gitu loh, udah rasanya nggak enak. Misalkan Mas Fit ini kebelet kencing, nah tapi di rumah tuh nggak ada toilet. Oh, nahan. Nah, kayak gitu. Nggak bisa nahan. Tapi aku pernah dapat cerita juga sih dari temanku ya. Karena jadi kakeknya ini emang udah perokok aktif. Terus habis itu kakeknya ini justru malah sehat. Sehat kan? Sehat itu udah tua. Nggak tahu ya namanya orang tua ya. Udah sehat. Jadi kalau dia ngerokok itu tambah sehat. Nah, pas dokter suruh dia nyoba berhenti, dia itu tambah sakit-sakitan. Ada yang kayak gitu. Ya mungkin karena udah ketergantungan gitu kali ya. Udah ketergantungan mungkin ya, karena imunnya mungkin udah beda. Tapi rokok itu atau mungkin paru-parunya dari cangkok mungkin. Cangkok sama apa? Cangkok sama ubi apa? Tapi rokok tuh
apa sih penyakit yang bisa disebabin sama rokok tuh? Bronkitis, Bronkitis, asma. Kadang-kadang sampai asma, apa yang kayak dibungkus kanker tenggorokan. itu bener emang sampai nggak bisa ngomong itu ya, saya Iya, bolong itu emang saya bolong itu. Dan lebih parahnya lagi kan sebenarnya untuk perokok pasif kan. Iya, untuk apa ya orang Itu yang paling parah. Kenapa bisa Bikin lebih dada sesek. kenapa lebih parah ya daripada perokok beneran? Daripada perokok aktif, perokok pasif tuh. Ya karena dia menghirup. Kalau menurutku gini. Gimana? Jadi kan perokok pasif kan jadi nerima asapnya dari si perokok aktifnya. Berarti kan dari orang lain. Nah mungkin dari orang lain itu kan dari ababnya mungkin keluar racun virus gitu mungkin. Itu yang bikin bahaya mungkin masuk ke paru-parunya si orang lainnya. Enggak juga, tapi kalau rokok didiemin juga keluar asapnya kan, tetap aja bahaya asapnya kalau kamu hirup. Karena ya itu ada nikotinnya kan yang paling parah. Iya, tapi nikotin. Tapi pertanyaanku cuma satu, kenapa perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif? Kan perokok aktif juga ngisep juga. Apa karena perokok aktif ada filternya di rokoknya? Nah, mungkin. Daya hisapnya kan lebih besar, karena kan daya hisapnya kan lebih besar. Tapi kan mungkin karena ada filternya mungkin ya. Sama kadang-kadang orang-orang tuh kayak cocok-cocokan rokok. Perasaan gimana? Rasa rokok tuh aku jujur ya sempet lah dulu, tapi SMP. Tapi aku nggak lama. Apa ya? Yang dicoba apa ini rokoknya? Lupa aku. Rokok murah. Sebut merek gak? Enggak lah. Pokoknya itu perasaanku ya ngisep asap gitu aja. Tapi aku akhirnya ya enggak, berdi sendiri. Enggak apa ya, ibaratnya gini loh. Enggak cocok sama aku gitu loh. Aku enggak ngerasa bikin kecanduan itu. Kalau aku sama sih, aku pernah cuma sekali sih rokok cewek. Rokok cewek. Rokok cewek ya, halus. Rokok cewek halus, bukan bahasanya halus. Rokok cewek lah. Yang rasa-rasa itu. Ya, yang putih lah ya. Nah, putih panjang. Yang bisa dicetek enggak ya? Iya, dicetek. Biar keluar minnya bangsat. Nah, itu enak itu. Tapi enggak bikin kecanduan kan? Enggak, sama bisa difilter sebenarnya sesuatu yang negatif itu kalau bisa difilter ya nggak akan kecanduan. Iya, sebenarnya kalau rokok itu tergantung orangnya juga sih, kalau dia bisa nahan ya. Kalau dia misalnya peka terhadap kesehatannya gitu tuh, pasti dia bisa nahan, bisa berhenti lah ibaratnya ngestop ngerokok itu sih sebenarnya. Apalagi sekarang. Tapi ngomongin soal rokok ya, tapi menurutku ada kebiasaan orang-orang yang aneh sih. Gimana? Nah, misalkan habis beli rokok nih, mesti dikocok-kocok dulu ini. Nah, itu mesti buat apa itu? Itu aku juga nggak tahu. Rokoknya itu maksudnya apa di kayak kotak ini ya? Kan? Di cok gitu kan? Iya. Biar emang apakah akan bertambah banyak jumlah rokok di dalam kotaknya? Atau mungkin gimana? Ini ya, mungkin di dalamnya biar terkocok gitu. Oh enggak, aku tahu. Tapi setauku dari teman-temanku bilangnya itu sih biar lebih padat kan. Nah, iya itu. Biar lebih padat. Tapi maksudnya padahal ngaruhnya kan bisa apa? Aja kayak. Aku nggak paham ngaruhnya apa sih kalau di gitu. Sekarang juga zaman-zaman sekarang nih, dari tahun berapa ya ada muncul rokok elektrik. Katanya vapor. Iya, vapor. Itu tuh lebih berbahaya apa enggak sih sebenarnya? Kalau menurutku vapor lebih ramah buat orang baru ya, buat newbie lah. Soalnya kan rasanya kan manis tau. Iya, tapi kan sebentar, untuk teman-teman kita di sini nggak menyarankan, tapi kita beropini saja. Kita beropini. Ini menurut kita semua, bagaimana rokok, bagaimana vapor itu. Karena memang lingkungan kita bertiga itu kalau dibikin sama itu ya kita sama orang-orang yang merokok juga, cuma kita alhamdulillah nggak ngerokok. Di antara tiga kita ini gak ada yang rokok. Nggak ada. Meskipun kita pernah, kita ngakui kita pernah. Meskipun Mas Pur nggak pernah. Cobain aja nggak apa-apa sih. Kan yang penting kita tahu. Jadi gimana vapor tuh? Menurut kalian maksudnya lebih bagusan vapor, mendingan vapor apa rokok? Kalau menurutku dulu ya, kalau aku sih ini tuh sebenarnya kayak apa ya? Kayak pro kontra itu loh. Jadi kalau orang yang emang pecinta rokok, dia itu pasti menjelekkan orang yang vaporan. Bahkan sebaliknya kayak gitu loh. Tapi
Ibarat kata kayak itu ya, pemilu presiden ya, saling menghujat ya. Saling menghujat. Padahal Padahal sebenarnya cuman ya udut aja. karena Tinggal ya ngudut-ngudut mungkin aja. selera ya, karena emang sudah selera pasti ada rasa kenyamanan dan jadi gengsi lah ibaratnya kayak. Iya sih, tapi kan kalau vapor ya ada liquid kan, vapor kan pakai liquid kan. Ya. Liquidnya kan ada yang nikotin, ada yang non nikotin. Berarti kan ibaratnya nikotin itu kan yang rokok yang jelek apanya sih? Nikotinnya enggak ya? Apa salah? Rokok rasaku nikotin. Kalau menurutku ya. Ada tarnya juga, Pak. Karena yang bikin ketagihan juga nikotinnya kan. Iya sih, tapi kan ya kalau vapor sih lebih ke berbagai macam rasa sih. Iya. Kalau makanya itu tadi aku bilang itu, kalau vapor lebih ramah buat pemain baru, buat newbie. Tapi aman nggak nih buat paru-paru sebenarnya? Ya nggak aman lah, Beko. Gimana Anda? Tapi kan beberapa ada yang ngomong lebih baik vapor, lebih baik nge-vape daripada ngerokok. Sebenarnya sama aja bahaya, malah sama aja. Vapor itu kan cairan jadi uap kan. Nah, berarti bahan kimia lah ya. Iya, kimia kan. Kan kalau juga bisa resikonya meledak kan, ada yang katanya bilang kayak gitu. Oh kan. iya benar. Meledak. Iya. Tapi memang kalau vapor tuh ya nggak tahu ya teman-temanku yang bego atau memang nyatanya kayak gitu ya. Kan aku cobain vapor. Enak Pak, vapor itu asli aku nyoba. Cobain rasanya. Wih, gila panas banget ya. Iya, bagian itunya kan. Enggak, itu mungkin voltasenya, voltasemu, koilnya atau enggak apa udah jelek, kapasnya udah habis kali. Mungkin udah gosong mungkin ya. Itu yang bikin panas sebenarnya. Tapi kalau dirasa-rasa sih karena ibaratnya banyak, kalau rokok kan ya asap, kita isep doang ya. Tapi kalau vapor kan bisa ada rasa banana, strawberry apalah. Itu enak sih, lebih berasa sih menurutku. Dan asapnya juga lebih banyak ya. Vapor bisa itu kayak kereta. Gitu asapnya. Tapi kalau orang-orang suka vapor mungkin karena itunya, mungkin asapnya juga lebih banyak mungkin ya. Jadi bisa dibuat gaya-gayaan. Nah, itu termasuk. Tapi kalau menurut kalian udah bahas vapor, rokok, kita nggak enak kalau nggak bahas sisa. Oh iya, betul. Sisa. Aku belum jujur aku belum pernah nyoba. Aku belum pernah sih kalau sisa juga. Mirip-mirip sih bro rasanya bro. Itu sih Mas pernah berarti. Gak ada. Ya intinya cuma lebih ribet aja lah. Kan harus pakai arang kan. Oh, pakai arang ya? Aku nggak tahu. Pakai arang. Jadi kan sisa itu kan bentuknya kan kayak pipa panjang gitu. Terus ada cairannya di dalam. Nah, kita bisa menghasilkan asap yang banyak dan rasa yang enak itu tergantung dari arangnya. Kalau misalkan arangnya masih panah, masih baru ya, itu enak tuh rasanya. Maksudnya asapnya yang keluar banyak, rasanya juga enak, pembakaran lebih sempurna. Tapi kalau misalkan udah habis, sudah mulai hilang arangnya, ya udah tuh sudah gak ada apa-apanya. Oh berarti tenggorokan gak enak itu ya? Berarti sisa itu tetap ada rasanya. Enggak sih, kok tenggorokan sih biasa aja sih. Kalau menurutku yang ngaruh ke tenggorokan itu dari antara ketiga ini ya, antara rokok, vapor sama sisa ya, itu yang ngaruh di vapor doang sih yang ngaruh ke tenggorokan. Vapor kalau awal-awal emang kamu misalnya salah ngisep itu bisa langsung batuk-batuk, bisa serik ibaratnya kelas serik bahasanya serik. Kalau sisa emang ada rasanya juga ya? Enggak. Ada. Rasanya kan ya juga dari ya kayak mirip vapor gitu rasanya, mirip. Oh, aku baru tahu. Kayaknya asik. Cuman beda sistem pembakarannya aja. Kayaknya asik ngisa itu, kayak ngeliat orang-orang kan selangnya panjang gitu. Gitu kan. Asapnya kan banyak kan. Tapi ya, kalau temanku sih bilang gini sih, nggak tahu ini benar atau enggak. Katanya kalau kamu nyisa itu kamu harus makan yang kenyang dulu. Maksudnya perutmu itu berisi gitu loh. Keisi dulu. Itu beneran dah itu. Biar apa? Ya mungkin itu sih. Kan banyak yang asam lambungnya naik sih. Ya. Nah, sama halnya kayak yang misalkan kalian rokok, bir atau apapun lah yang ya memicu asam lambung naik lah. Kan kayak gitu-gitu. Ya aku nggak tahu teorinya gimana, tapi biasanya gampang kepicu lah asam lambungnya naik kalau kosong. Iya sih, itu mas semuanya sih itu mau ngapain aja. Jadi kalau misalkan kalian buka puasa tapi pakai bir,
Nah itu cepet tuh Muntah katanya. pada dosa muntah. Anda Coca-Cola minuman bersoda itu aja. Kalau nggak usah pakai minuman soda aja udah mati Iya. kita, Pak. Bukan mati, lebih tepatnya kayak semua yang ada di sini naik semua. Wow. Jangankan minuman soda. Kamu minum kopi. Kamu nggak Iya sarapan. betul. Itu Kopi. udah bikin asam lambung. Tapi ada satu iklan loh yang di acara TV itu katanya minum kopinya buat berbuka. Saya nggak mau nyebut. Kopi putih kan. Aku nggak mau nyebut, tapi itu katanya gimana dong? Aku juga nggak tahu itu. Tapi kalau menurutku gini sih, mungkin itu kan namanya itu kan instan ya. Mungkin udah ada racikannya, tapi tetap sih yang namanya kopi itu sebenarnya juga nggak baik kalau juga konsumsi sehari-hari. Jujur ya, ini aku ngomong pribadi ya. Aku sekarang itu udah nggak bisa minum kopi terlalu banyak kayak sebelumnya. Karena apa? Ketika aku minum kopi, jantungku itu geraknya itu cepat. Berdebarnya cepat dan itu lemah. Nah, terus kan aku pernah waktu itu sama Mas Fit kan. Kenapa? Sama Mas Fit, sama Mas Haris yang kita orang 3 ke kopi di suatu daerah kan. Nah, itu kan itu bukannya ikut semua ya? Enggak, ini kita cuma bertiga. Nah, itu tuh pas lagi ngobrol, itu aku udah ngedon badanku. Oh iya, kok makanya tahu? Itu ngedon. Sumpah, terus aku makanya kan aku bilang kan pas mau pulang. Ini yang nyetir si Haris saja. Karena aku udah nggak kuat, kayak udah sepaneng gitu loh. Ini kan dari tadi, bentar lu. Dari tadi kita nyebutin nama Derry, Haris, yang belum tahu mukanya Derry sama Haris, ada videonya di pojok sini nih. Kita lagi bahas THR di situ di video yang lalu. Nah, tapi kita ini ngomongnya berdasarkan opini kita ya. Soalnya kita kan si ngopi ya. Karena itu yang tak rasain. Jadi buat teman-teman kalau ya emang beda-beda sih ya tubuhnya orang. Cuma kalau misalnya kamu emang ngerasain apa yang tak rasain, mending mulai sekarang agak diturunin lah untuk konsumsi kopi kayak gitu. Nah, ini juga aku pernah nih. Kan aku ya bosan lah lagi ngerjain tugas loh. Terus mungkin bisa kali ngerjain di kafe lah ya. Coba-coba ke kafe. Datang nih ke Starbucks. Coba pesan kopi. Asli bro, nggak jadi ngerjain bro. Kebelet terus bro. Kok bisa? Oh iya, setuju. Aku ya. Pingin berak terus-terusan. Iya, benar. Aku juga setuju. Kok aku nggak pernah ngerasain kayak gitu aku ke ya? Starbucks. Enggak. Karena aku gimana Sweet? Enggak, aku nggak pernah ngerasain. Kalau jantung kan mungkin darah, apalah masalah jantung. Kalau ini aku nggak pernah juga. Iya, kalau sama-sama, tapi aku juga gak pernah sih. Kayak nggak tahu ya. Kayak kalau kenapa habis minum kopi, itu tuh biasanya itu sih minuman yang ada freeze. Kamu tahu nggak? Kopi yang freeze itu loh. Hari baik. Hari baik. Itu aku dulu setiap minum itu ya. Itu tuh nggak tahu kok mesti perutku itu rasanya kayak mau mules ke kamar mandi kayak itu loh. Nah, ya udah tuh. Ya itu yang kayak tadi aku itu ya udah tuh sia-sia aku ke Starbucks pengen ngerjain tugas akhirnya cuma numpang berak doang. Di sisi lain kan kopi juga bikin ini kan nggak bisa tidur kan, insomnia kan. Iya. Nah, ngomongin soal insomnia nih. Ini penyakit anak muda juga nih. Ya. Tadi kan kita pertama bahas penyakit anak muda tentang yang sering rokok, sering nge-vape atau apa. Sekarang kita berlanjut ke insomnia nih kan. Wah ini mah kayaknya hampir semua anak muda deh kagak bisa disuruh tidur cepat. Zaman sekarang mana ada sih bocah-bocah tidur cepat? Aku pengalaman sih. Kalau dulu ya jujur ya kan waktu SMA itu emang tidur udah tak jadwal. Aku SMA itu pokok jam 9 atau jam 10 udah tidur. Nah, ketika masuk ke kuliahan itu nggak bisa tidur paling itu kalau nggak jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Kenapa tuh nggak bisa itu? Ya karena apa ya nggak bisa tidur aja. Kadang meskipun siang udah bobok tetap aja nggak bisa tidur. Siang nggak tidur, siang nggak tidur tetap aja. Mata itu kayak gitu. Itu insomnia terlalu berat sih. Mungkin Mas Fo ini lagi berburu pasangan mungkin di malam hari. Berburu pasangan atau lihat itu. Ini kita maksudnya mencari
Ya itulah pokoknya lah. Nah, itulah. Ini kita bahas ini kita bahas insomnia. Mas Bor ini di antara kita bertiga tidurnya paling cepet. Nah, bisa Ini- dijelasin kenapa Mas Bor? Ini nggak tahu ya, mungkin bawaan dari lahir sih. Dari lahir. Masa Aku juga bawaan nggak dari tahu. lahir? Ya kan emang bayi udah tidur Pak emang harusnya. Aku juga nggak tahu, mesti orang-orang menghina saya itu kayak orang bayi ya. Jadi itu Iya. aku itu punya kebiasaan dari lahir, kalau tidur tuh biasanya jam 8, jam 9 itu udah tidur. Tapi Tapi bangunnya Pagi. Bangunnya tuh subuh jam 4, Oh ya jam Oh. 3. cocok sih. Nah, itu tuh sampai gede tuh pun juga kayak gitu terus. Jadi aku sampai sekarang pun sering kali tidur tuh jam 8, jam 9 udah tidur biasanya. Berarti saya sama Mas Fit ini mengganggu jam tidur Anda sekarang berarti. Iya. Sekarang udah jam 8 Iya, kan? Iya, betul. Kalian kurang ajar semua ini ya. Saya dipaksa untuk ikut podcast ini ya. Tapi kalau aku tidur selama liburan mesti kayak apa ya? Tubuhku tuh kayak tahu kalau liburan tuh paling malam tidur jam berapa, kalau kalau besoknya ada kuliah tidur jam berapa maksimal. Nah, kalau liburan ini nih aku tidur sampai jam 3, setengah 4 tuh baru tidur masalahnya. Gokil bro, ngapain aja bro? Nggak tahu, udah di kasur, lampu udah mati nih. Udah meluk guling. HP udah taruh, berusaha merem tuh nggak bisa tidur tetap. Ya, kenapa ya kayak gitu ya? Aku juga Nggak bingung. aneh. Itu Kayak kita itu harus bikin mimpi dulu. iya, Baru aku udah kita direstuin tidurnya. Oh, Padahal tuh- ya mungkin solusinya mungkin bisa main jelangkung, mungkin siapa tahu bisa Kalau lebih tidur. orang-orang pada umumnya itu apa ngitung gambar domba itu. Ya kayak Itu Mr. Mr. Bean. Bean. Kayak Mr. Bean. Tapi pernah nggak sih kayak misal kalau nggak di kasur ya, itu rasanya ngantuk banget. Tapi udah kayak di kasur udah terlentang, nggak bisa tidur. tuh aku banget. Aku kan kalau pulang dari Aku enggak kampus, sih. aku kalau pulang dari kampus kan jam 9, jam 10 baru nyampe rumah kan. Tuh pas nyetir mobil, Pak, di jalan tol itu pernah hampir ketiduran aku, sumpah. Jadi mobilku Wah, udah di tol ya. udah minggir gini, udah masuk ke apa ya, bahu jalan, tapi bahu jalan tikungan kan ada garis-garisnya tuh. Ya. Masuk ke sini, wah aku sadar, wah sir, gila aku bilang sampai ketiduran. Nah itu untung itu bangsa jam 11 sih, tol udah sepi kan, karena tol daerah rumahku yang tol arah rumahku ini kan jarang banget yang lewatin kan kalau malam-malam. 11 malam berarti ini. Ya. Ya giliran nyampe rumah nggak bisa tidur, Pak, aneh, seger badan tuh. Tapi buat teman-teman kalau misal kalian pas perjalanan ngantuk, mending istirahat dulu Iya, lah ya. itu Jangan banyak. dipaksakan Betul. kayak Mas Fit. Tidak pas ditiru saya ya, ini salah. Betul. Saya Aku juga salah. pernah nih kalau di kendaraan tidur. Jadi dulu kita mungkin setahun lalu lah ada tugas tuh namanya yang bahas saham-saham lah. Oh iya. Pada ngerti kan? Tahu. Nah itu tuh aku bingung tuh. Amin 1 itu mau ngumpulin. Waduh aku belum ngerjain sama sekali kan. Wah, Yaudah belum nih aku sama coba. sekali Amin 1. Iya bener. Anda parah. Saking nggak bisanya bro. Ya udah tuh aku coba kerjain malam itu. Aku jam maghrib jam 6 itu mulai coba kok susah banget ya. Terus kerjain. Wah ini udah sampai jam 6 terus masuk jam 7. Nah itu aku ketiduran tuh. Bangun langsung, wih Pagi. jam 10 untungnya. Jam 10 malam. Wah ini langsung lanjut lagi nih kerjain. Lihat punya teman punya gabung kerjain. Terus lama-lama kok kayak ada suara burung ya. Begitu tak lihat jamnya. Waduh sudah jam 5 pagi bro. Wih anjir, lama banget yang ngerjain. Ini gini nih, sobat galer, ini nih nggak boleh ditiru. Masa ngerjain tugas Hamin 1 mau? Itu juga nggak boleh ditiru teman-teman ya. Itu nggak boleh. Mahasiswa apa ya? Kondisi tertentu. Itu tapi kalau kepepet kita nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya. Nah, udah tuh sampai aku kerjain sampai jam 5 tuh. Terus, waduh ini aku kok tidur gak bisa ini. Ya udah tuh akhirnya aku mandi, siap-siap langsung berangkat ke kampus. Berarti nggak pakai tidur meskipun. Enggak tuh langsung berangkat itu. Aku sempat waktu mau berangkat sempat mikir-mikir, apa aku pesen ojek online ya. Tapi kok rasanya kurang ini, kayaknya nggak aman deh. Kayaknya bakal hujan deh. Ya udahlah aku bawa kendaraan naik mobil tuh waktu ke kampus. Ya udah naik mobil. Itu asli Pak di kampus rasanya tidak bisa konsen bro.
Itu pasti ngantuk pasti kan. Ngantuk sih enggak, cuman kayak apa? Diajak ngomong itu apa? Apa? Otak dengan otak yang tidak sinkron. Betul. Tapi tidur yang normal itu sebenarnya berapa sih? 8 jam ya? 8 jam. Ntar dulu nih. Aku lanjutin yang tadi nih ceritanya. Oke. Udah tuh tadi akhirnya selesai tuh perkuliahan kan pagi sampai sore. Nah, aku coba tuh pulang. Di jalan, bro. Aku diketok orang. Kenapa? Katanya, Mas. Bangun, Mas. Ini udah jalan, Mas. Dia tiduran, bro, di lampu merah, bro. Sampai diketok orang di dalam mobil. Malu-maluin bikin macet itu berarti. Bikin macet. Iya. Astaga. Ya ampun, sampai segitunya, Pak. Asli Wah, gila. Kaget. Iya, aku masih nyetir. Wah, gila. Mohon jangan ditiru ya sobat galer ya, ini bahaya sekali. Aduh. Sebenarnya penyakit anak muda ya yang paling parah sih 2 itu doang sih ya, kayak dari rokok, penyakit paru-paru, sama insomnia itu gak sih anak muda? Paling parah. Karena kan masalah tidur kan sebenarnya kita tidur normal itu 8 jam gak sih? Iya. Nah itu orang nggak tahu ya kenapa emang mungkin ini udah jadi kayak hidup. Ya, kayak kehidupan kayak hidup baru gitu loh anak muda sekarang. Apalagi kayak, iya. Kayak misal malah bener sih yang katanya tadi Mas Pur. Gila anak-anak masa anak umur 20-an tidurnya jam 9. Ya sebenarnya enggak bisa disalahin juga. Justru ini yang sehat, justru yang sehat kayak dia yang betul. Nah, kenapa saya selalu dimaki-maki sama teman-teman saya? Kita kurang itu mungkin ya. Gini loh Mas Bor, karena anak-anak muda zaman sekarang itu kalau nggak nongkrong sampai malam tuh nggak enak. Ya nongkrong main HP. Nongkrong ini yang menyebabkan penyakit-penyakit anak muda itu semakin banyak, dari rokok, kopi, vape, nggak tidur, udah. Uang juga kebakar semua buat rokok dan buat kopinya. Bro. Nah itu ya. Aku agak serba salah sih. Aku nyoba nongkrong sama anak-anak ya, sama teman-teman gitu. Kok agak menikmati apa serunya nongkrong malam-malam jam 10, jam 12 malam. Apa serunya coba kayak gini. Tapi gini sih, kalau ini info aja ya. Nggak tahu ini ibaratnya emang benar atau enggak. Kalau misal kita di masa muda sekarang itu tidurnya kurang, itu efeknya itu ke jantung. Suatu saat nanti kita udah dewasa itu pengaruhnya itu di jantung. Itu sih bukan jantung sih mungkin. Ginjal mungkin. Ya nggak tahu, pokoknya antara itulah. Mungkin agak paru. Kalau penyakit anak muda yang tadi kita bahas itu udah rokok paru, kopi ginjal, ya semuanya udah kena. Daleman tuh udah kena semua, jeroan udah kena. Udah siap, banyak berdoa begitu loh, Mas. Ya anak muda zaman Anda sekarang boleh tampang luar ganteng. Dalam belum tentu, bro. Soalnya gini loh, karena kita anak kuliah-kuliahan, kalau pulang cepet biasanya kan ada yang ngatain kupu-kupu, kuliah pulang. Nah, itu padahal mereka nggak tahu tuh, kita pulang kan bikin podcast. Woi. Gila. Kita menciptakan uang, Kita menciptakan uang. Meskipun walaupun padahal tidak ada uangnya sama sekali. Tidak ada uangnya sama sekali, bro. Kita masih proses. Kita bertahap lah. Mohon subscribe lah kawan-kawan, bantu kita untuk jadi buat 1.000. Para sobat galer yang mau dipromosiin bisnisnya mungkin bisa ke kontak kami lah. Email di bawah ada. Atau kalian misalkan bisa DM di Instagramnya Mas Fo dan Mas Fit lah. Gini boleh, aja. Boleh, silakan. Instagram saya di sini ya. Ini Instagram saya, Instagram Mas Fo juga di situ. Kalau gini loh, jadi ke anak-anak muda gitu tuh, kalau mau gabung podcast, bahas bisnis, kita welcome banget sih. Kita orangnya. Nah, kita kan soalnya kebetulan juga latar belakangnya bergerak di bisnis ya. Mungkin bisa berbincang-bincang. Karena kita ada di sekolah bisnis. Nah, itu. Nah, jadi kan ya kalau mau gabung podcast nih, ini kamera saya bisa bergeser dikit. Nah, ada slot 1 nih buat kosong-kosong. Ya, betul. Boleh. Atau mungkin yang di belakangnya Mas Fit, si Mbak Kunti bisa berjoin. Oh iya, halo Mbak Kunti. Iya. Kan puasa udah selesai ya. Iya, ini kan horor. Soalnya pas puasa. Kita bahas penyakit, gitu, Bos. Kenapa jadi horor? Iya. Nah, tapi penyakit juga horor, Bos. Oh iya, buat kehidupan apa? Karena sehat itu mahal, Pak. Anak muda tuh. Iya, benar. Umurnya banyakan yang kayak anak-anak zaman sekarang lah ya, ibaratnya. Umurnya menurutku ya
jarang yang menyentuh sampai 80-70 tuh kayaknya Iya, kayaknya udah bakalan udah jarang gitu loh. Bakalan jarang Makanya. dengan gaya hidup mereka seperti ini. Rokok, insomnia, terus kopi. Itu kayaknya untuk menyentuh ke umur 70 tuh jarang sih menurutku. Apalagi kalau kamu itu apa namanya makan makanan junk food, Nah, jarang itu juga olahraga. gila, itu junk food juga bahaya Nah, juga, Itu Bang. juga Udahlah, pokoknya penyakit anak muda tuh ya. Rokok bikin paru-paru, kopi ginjal. Insomnia apa? Otak kali ya. otak ya, otak. Otaknya Mata capek, juga, mata mata. capek, semua capek. Nah, junk food Hmm, usus kali, ususnya. junk food mah semuanya. Iya, junk food. Darah. Iya, semua Darah. nggak tahu lah, aku nggak bukan anak medis jadi nggak tahu ya. Kita ini menurut opini kita aja. Ya, gimana ya? Kita ini generasi apa sih disebutnya? Milenial. Z. Generasi Z. Generasi Z kayak kita nih. Z itu tahun berapa? 99 sampai 2000 ke atas. Nah, kita generasi Z nih ya menurutku ya untuk gaya hidup sehat itu kurang dan mungkin bisa menimbulkan banyak penyakit malah di tubuh kita itu. Malah sebenarnya yang bikin lebih parah, yang bikin lebih takut itu kayak penyakit itu diam. Tapi pas kita udah tahu itu udah penyakit paling besar. Tahu nggak? Misal Nggak kayak ada gini. indikasinya gitu ya. Nah, misalkan Tiba-tiba kena kita penyakit. biasa aja. Terus habis itu wallahualam ya, semoga kita sehat selalu. Misal kita kena apa, stadium berapa. Itu kan serem gitu. Oh, jadi penyakitnya taunya di akhir pas udah gedenya itu. Iya, pas udah di gedenya dan waktu kita cek, kita kayak iseng-iseng mau cek, misal kita mau medical check up. Kita pengen tahu dong. Toh kita juga sekarang lagi sehat-sehat aja. Nah, pas habis tahu hasil tesnya, waduh. Ibarat kata nih, Mas Vo jalan-jalan ke dokter mau cek kandungan. Ternyata garis 2. Itu saya yang pregnant. Emang saya yang hamil. Nih, untuk Mas Vo sama Mas Bor nih, ada saran nggak buat kaula muda? Itu mah Prambors. Jangan. Untuk sobat-sobat galer yang generasi Z kayak kita nih, ada saran nggak untuk gimana? Biar ibaratnya terhindar dari penyakit yang nggak kita pengenin lah. Mas ya, gaya hidup sih sebenarnya. Sama ini sih, kalau itu harus balik lagi ke orangnya sih. Kalau orang yang nggak butuh ya percuma diingetin berapa kali ya nggak bakal ngefek sih. Mungkin gini ya, mungkin konsumsi kopi, rokok atau junk food boleh, tapi harus diseimbangin sama olahraga gitu loh. Karena kan anak kayaknya generasi kita untuk olahraga males banget sih rasanya. Males banget. Tapi bisa juga kebalikannya, generasi kita bahkan seneng banget hidup sehat. Misalkan kita lagi ngincer suatu pasangan lah, ngincer wanita gitu, pasti banyak kan para sobat galer ini yang mencoba berusaha untuk tampil bugar, sehat, kurusan lah pastinya biasanya. Itu kalau ada maunya doang, tapi setelah itu balik lagi. Nah, setelah jadian sudah tuh. Iya, balik lagi. Jadi itu tapi ada lagi penyakit yang kalian lupakan. Penyakit terakhir depresi itu. Iya, terakhir. Ini itu, depresi banyak sih kayaknya. Itu yang paling parah sih, psikis turun. Ketika kalian psikis turun, itu penyakit itu udah langsung datang. Kenapa ya anak-anak muda zaman sekarang kayak banyak yang depresi? Masalah putus cinta ya depresi kayaknya. Masalah putus cinta, masalah kuliahan, nggak bisa ngatur. Padahal kalau misalkan kita curhat ke orang yang lebih dewasa ya, mungkin ya elah cemen banget gitu doang, depresi. Iya. Maksudnya belum menghadapi yang lebih besar gitu, kayak kehidupan yang realnya gitu loh. Kan semakin kita bertumbuh, maka masalah kita juga semakin besar gitu kan. Iya. Semakin tingginya pohon, semakin pula angin yang mengguncang. Angin mengguncang. Tapi ngomong-ngomong soal depresi ya, kalian pernah ngerasain depresi gak sih? Pernah. Selama kalian muda ini? Apa nih? Coba diceritain nih. Saksi mata saya ini loh, di sini loh. Saya enggak. Mas Fit. Depresi. Saya kalau depresi kan ibaratnya depresi itu waktu kayak misal kalian putus cinta itu kan masuk. Putus cinta. Tugas yang nggak kelar-kelar, stres sampai pengen ngerjakan. Kalau Mas Fo tuh kalau Mas Fo tuh bukan lebih ke depresi, dia lebih ke panikan sih. Tugas masih ibaratnya masih 2 minggu lagi ya. Itu tuh udah udah sibuk. Loh itu bagus bro. Ya, itu bagus, tapi tanggung jawab sih itu ibaratnya. Maksudnya lebih gini loh, kayak apa namanya?
mau ngerjakan apa namanya kayak aduh nanti aja kayak gitu loh. Kan jadi depresi itu kalau misal udah hamil itu baru stres, bingung kayak gitu. Males itu juga penyakit gak sih? Iya sih. Ya itu males lah udah pasti orang-orang tuh pasti ada penyakit males tuh udah pasti sih. Tapi depresi itu kayak Tapi sama sih, aku juga mulai meniru kayak hidupnya Mas Fo ini ya. Waduh. Setiap kali ada tugas, langsung lah, hajar lah. belajar dari pengalaman. Soalnya kayaknya. gini bro, dulu pengalaman, jadi waktu semester awal kan pernah tuh yang gagal lah, salah satu mata kuliah. Wah itu asli bro, stresnya panjang banget bro. Itu bikin Apalagi depresi. waktu di saat itu aku juga dapat kepercayaan dari pihak kampus untuk memegang satu organisasi ya. Wah asli bro, di situ bener-bener rasanya depresi bro. Waduh gila sih. Gitu. Udah jadi tanggung jawab, jadi ketua nih. Padahal aku sebelumnya nggak pernah ada background jadi pemimpin sama sekali toh. Itu pertama kali jadi pemimpin, terus gagal kuliah. Wah asli, bingung itu. Aduh, ada aja sih. Tapi namanya juga perjalanan hidup tuh, nggak ada yang mulus, pasti ada yang berliku-liku. Kalau sekarang dipikir-pikir ya elah gitu doang masa. Kalau kita tidak mencoba untuk menjadi pemimpin, ya nanti kita tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin gitu. Masuk gila, Mas. Paling nggak pemimpin keluarga lah ya. Nah, itu pastilah kalau udah nikah juga udah jadi pemimpin kepala keluarga, bos. Tapi emang depresi itu emang apa ya? Kayak yang masih sangat rentan sekali tuh bagi kaum muda seperti gitu. Ya karena ibaratnya belum stabil lah, ya kan kayak kita ini sebenarnya belum bisa menguasai lah ibaratnya apa ya, belum bisa mengontrol lah ibaratnya. Iya, belum mengontrol emosi itu kan. Nah, nanti kan setelah ini kita akan menuju ke masa yang kehidupan sebenarnya. Nah, ini kan lebih berat lagi, kita nggak tahu berapa orang yang akan depresi atau berapa orang yang akan bertahan sepertinya. Bahkan apalagi di kondisi pandemi kayak gini kan. Iya. Betul. Itu yang paling parah kan. Iya sih. Kita udah maaf, misal kita udah nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan, apalagi yang berkeluarga, apalagi yang berkeluarga kan, aduh, ini loh masalah kayak gini loh. Itulah penyakit anak muda ya. Ya. Sampai paling parah itu ya. Ya tadi bener ya, yang penyakit anak muda. Nah, tapi kalau depresi sampai paling parah itu bisa ke psikiater, bro. Bunuh diri. Iya, paling parah bunuh diri, nggak sampai psikiater, bunuh diri. Iya, bisa. Kalau stres parah kan bunuh diri kan? Bisa. Ya, tergantung. Baik lagi sih, tergantung ke orangnya juga. Mereka bisa kontrol emosinya. Tapi ini agak nyambung ya. Kalau misal depresi kita ke psikiater, nah kita kan pasti dapat obat penenang. Nah, kalau kita nggak bisa ngontrol, itu obat bakal jadi narkoba. Itu loh yang bikin masalah. Oh ya? Ya iya kan, obat penenang kan ada dosisnya. Ada dosisnya kan? Saya tidak pernah depresi, makanya saya tidak tahu. Nah, kalau bisa mengontrol ya bagus. Tapi kalau nggak bisa, ketika gunanya memang psikolog kan memang membantu karena. Mungkin aku kalau misal disalahgunakan. Tapi aku lebih mengalihkannya misalnya ada masalah lebih ke langsung main game atau enggak, aku main game sih. Boleh. Aku nggak pernah nge-share gitu sih. Aku main game aja sih. Kalau Mas Pur saya tahu kalau ada masalah sumpah ngapain. Ayo ngapain? Ngapain? Kita kan para sobat galer kan nggak paham maksudnya. Nggak usah. Apa nih maksudnya? Nggak usah dijelasin lah. Pokoknya nanti itu butuh waktu bentar. Kalau udah keluar, puas. Nah gitu. Keluar? Kenapa cluenya keluar ya? Keluar itu maksudnya itu ketika stresnya kita udah keluar dari pikiran. Sudah plong gitu loh maksudnya. Betul. Apalagi kalau bukan curhat ya. Nah, itu paling enak sih. Jadi ngajak paling ketemuan. Instan. Ngajak ketemuan. Ayo kumpul. Aku pengen cerita. Nah itu maksudnya. Apalagi kalau begitu kan. Sangat ada mikir yang aneh-aneh ya. Sepertinya bahasan kita sudah terlalu jauh, lebih baik kita akhiri saja ini ya. Daripada karena sudah malam juga, daripada nyabang kemana-mana, itu mendingan di off air aja, jangan direkam, oke? Kita main amannya aja, oke?
Oke, untuk terakhir nih, ada nggak saran lagi? Tadi kan sarannya belum, karena ada depresi nih, saran lagi deh Oh ya, saran. buat anak muda. Mungkin buat para sobat galer bisa nyari kesibukan ya, mungkin daripada, maksudnya gini, karena kesibukan itu bukan berarti suatu hal yang konyol, selalu hal yang konyol ya. Jadi kalian melakukan untuk mengasah kehebatan kalian. Misalkan kalian jago siram tanaman, kalian tuh latih tuh nyiram tanaman terus. Hobi yang sangat aneh. Apa sih enggak? Gak. Misalkan kalian misalkan jago masak lah. Ya, kalian coba tuh kembangin terus masaknya. Atau enggak kalian misalkan jago GoFood gitu, mungkin bayari terus gitu teman-temannya. Apa sih? Tahu nggak? Saya nggak paham apa yang dikatakan Mas Bo. Ya intinya saya nggak tahu mau ngomong apa ini. Ya udah, Mas Bo nih. Gini. Mas Bo saran apa nih? Intinya Mas Bor tadi itu bilang gini loh. Kalian itu berkaryalah gitu loh. Bikin sesuatu yang positif secara aktivitas itu. Nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah coba-coba. Mau dibilang kamu itu nggak laki, nggak maco kalau kamu nggak gini-gini, itu udah nggak. Produktif lah ya, produktif lah ya. Kalau dari misalkan kalian diajak kemana, terus kalian lagi sibuk ada suatu kegiatan yang positif gitu, misalkan teman-teman kalian ngajak, ayo cangkruk, ayo nongkrong jam 10 malam, tapi kalian lagi sibuk ngerjain apa, misalkan ngedit video gitu. Kalau kalian dibilang cemen lah, gak asik lah, ya udah biarin aja. Yang penting kan kita lebih produktif. Tapi maksudnya ya, gitu sih. Ya, jadi sobat galer, inilah akhir podcast masalah penyakit anak muda yang mungkin bisa bikin umur nggak panjang, mungkin ya. Semoga podcast ini juga membantu ke teman-teman gitu loh. Kita ini semua ini tadi menurut opini kita. Jadi kita berpendapat lah. Menurut kita gimana? Opini dan mungkin dari di lingkungan juga sih. Kita juga belajar dari lingkungan kita. Oke. Pokoknya kalian jangan pernah sumbu pendek, tetap pikiran terbuka, dan semoga kita semakin sehat. Amin. Salam olahraga. Dan satu lagi. Salam olahraga. Stay at home. Jangan kemana-mana dulu lah. Ini terlalu lama udah. Gila udah 3 bulan. Lebaran sampai di rumah. Iya bro. Semakin kita taat pada peraturan pemerintah, semakin cepat kita bisa menyelesaikan masalah ini. Oke. Jangan lupa seperti biasa, klik tombol subscribe di bawah yang warna merah itu. Kalau masih warna merah, berarti belum kalian klik. Sampai warna abu-abu. Dan jangan lupa follow untuk Spotify podcast kita. Linknya ada di deskripsi semua. Dadah.